Ya. Ini dari Wiwi. Saya mau bertanya bagaimana caranya merubah paradigma politik dikuasai orang-orang berduit hingga biaya politik sangat mahal. Jika partai politikus yang ingin menang, terkadang para politikus yang lurus benar suka terjebak ke politik uang. Semuanya menurut ekonom kan bisnis, apa-apa bisnis, kesehatan juga bisnis gitu. Nah ini gimana nih Mbak supaya berubah nih? Jadi kalau dalam ilmu politik itu ada strategi pemenangan pemilu, itu ada modal kapital, ada modal sosial, social capital. Ya, dalam modal sosial itu apa saja? Nah, itu ada jaringan, ada komunikasi, ada kemampuan kita, ada banyak hal kayak gitu ya. Jadi tidak hanya cuma modal kapital yang berbentuk uang, tapi modal sosial juga bisa terkapitalisasi. Jadi kalau misalnya seorang calon legislatif dia punya jamaah, dia bisa bicara dengan jamaahnya. Jamaahnya kadang-kadang kita sekarang ini kan selalu ngomong politik kotor, nggak mau ini itu. Anda nggak mau bersedekah ya untuk kepentingan pemenangan dari itu. Makanya mulai Obama saja menang itu dengan $2 katanya, walaupun tetap saja para bandar juga membiayai lebih besar. Tapi ada gerakan rakyat $2 untuk kemenangan Obama. Nah, kita sebetulnya kan ada sedekah, tapi selalu kalau sedekah untuk politik nggak mau ini, padahal itu juga perjuangan. Nah, jadi cara pandang kita, mari kita berjuang. Kalau misalnya caleg kita bagus, partainya mau mengangkat, sudah masuk jadi caleg, tapi kita umat nggak mau ngeluarin uang sepeser pun. Akibatnya apa? Akibatnya ya caleg kita salah satunya dianggap yang tadi kekurangan uang. Tapi menang dan tidak itu bukan urusan kita sebetulnya. Kan urusannya Tuhan kayak gitu. Cuma Anda jemputnya dengan cara halal atau dengan cara tidak halal. Kan kayak gitu. Tidak halal bisa menang nggak? Ya bisa, setannya tepuk tangan terus. Ya nggak? Setannya kan tepuk tangan terus. Jadi ya udah kayak gitu. Tapi tetap ikhtiar kan. Doa tentu saja. Kita punya kekuatan yang tidak bisa dibandingkan, yaitu kekuatan doa di dalam konteks itu. Jadi itu kalau untuk menang. Kalau Anda percaya bahwa hanya duit yang memenangkan, ya setannya akan terus menerus duit hanya menangkan. Akhirnya yang nggak punya duit lemes. Padahal kan bukan duit. Yang memenangkan adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Kayak gitu kan. Nah, dalam konteks ini, rubah perspektif kita. Bahwa menang dan tidak itu urusan Allah. Urusan Anda adalah melangkah. Jadi itu tadi, punya modal kapital, berapapun tetap memang dibutuhkan. Nggak mungkin kan Anda jalan ke dapil nggak punya duit untuk beli bensin, nggak mungkin. Jadi ada modal kapital standar kayak gitu ya. Baru kemudian modal sosial. Kalah, nggak usah takut, nggak apa-apa. Yang penting sudah ikhtiar untuk menjemput itu. Tapi Anda bisa menghitung. Kira-kira kalau saya menang di dapil ini butuh berapa suara? Kan bisa dihitung. Iya. Berapa di mana suaranya dan sebagainya, kumpulkan dari mulai teman-teman. Oh iya, saya butuh dana. Kita berjihad, kita sedekah bersama-sama. Bagaimana yang kayak gitu, kumpulkan 20.000, terus kemudian juga diajarkan. Bukankah kemarin itu juga demikian? Tapi kalau sudah dikumpulkan oleh rakyat kayak gitu, jangan lupa. Anda jangan mengkhianati rakyatnya. Jangan mengkhianati pemilihnya. Kayak gitu kan. Nah, di sini letaknya yang saya bilang politik halal itu di situ. Ada kepentingan itu. Jadi kalau gimana oligarki mereka tetap rebut kekuasaan. Kalau Anda tidak punya presiden yang kemudian takut kepada Allah, Anda tidak punya anggota DPR yang takut kepada Allah, hanya takut kepada para bandar, kepada para doro bandar. Saya biasanya bicaranya kayak gitu. Doro bandar, doronya bandar, bukan Allah, ya pasti akan sulit untuk dilawan. Tapi jangan salah, ada rakyat yang dizalimi hanya mengangkat tangan, membuka langit. Nah, persoalannya kalau sudah Allah yang langsung turun itu kan kita tahu nanti ada likuifaksi, ada LGBT ya.
likuifaksi